Swastiastu. Salam bahagia, salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, kali ini saya akan mereaksi ya sebuah video ya dari Ustadz Kainama ya namanya ya. Saya tergelitik untuk mereaksi ceramahnya Ustadz ini karena ini sudah menyinggung ke agama Hindu ya. Ini perlu saya luruskan ya, karena ini kalau tidak diluruskan akan menimbulkan persepsi yang negatif terhadap agama Hindu ya, khususnya bagi orang yang non Hindu ya. Mari kita saksikan video berikutnya. Dua kitab suci ini, adakah Islam? Tidak ada. Karena kitab suci Tripitaka dan kitab suci Veda itu isinya living in harmony. Tidak ada ketuhanan. Sekali lagi, dengan segala rasa hormat kepada saudaraku tersayang Buddha dan Hindu, di dalam kitab sucinya tidak ada tatanan konsep Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Oleh sebab itu, agama ini termasuk di dalamnya nanti Konghucu, Konfusianisme, itu tidak ada akhir hidup. Tidak ada akhir hidup, tidak ada. Orang meninggal kita, akhirat, nanti ada penghakiman. Mereka nggak punya konsep itu karena tidak ada konsep Tuhan. Tidak ada konsep Tuhan. Jadi kitab sucinya hanya untuk kebaikan. Tadi, ya, dia mengatakan bahwa ya di agama Hindu, di Weda dan di Tripitaka, ya, Tripitaka adalah kitab suci agama Buddha, sedangkan di Hindu adalah Weda, ya. Weda adalah kitab suci agama Hindu. Dia katakan bahwa ya Islam tidak ada di sana. Ya, terus dia mengatakan karena Hindu tidak mempunyai konsep ketuhanan. Nah, jadi saya di sini dapat meluruskan ya bahwa semua agama yang ada di dunia ya itu pasti sudah mendapatkan restu dan berkat dari Tuhan ya. Ini mengenai konsep daripada ketuhanan di agama Hindu ya. Memang kalau kita tidak mengerti agama seseorang ya, saya misalnya nggak mengerti tentang agama Islam, saya tidak mengerti tentang agama Kristen, Katolik, Protestan, Buddha dan lain sebagainya, ya saya pasti tidak akan menyentil atau menyenggol ya, atau menjelek-jelekkan suatu agama ya. Karena apa? Saya akan fokus kepada kitab suci saya, yaitu Weda ya. Dan yang satu lagi adalah Weda, yang kelima adalah Bhagavad Gita ya. Jadi Bhagavad Gita ya. Jadi kita akan fokus ya untuk membahas kitab suci Weda dan Bhagavad Gita aja kita nggak selesai ya, karena ini kitab suci sangat banyak sekali yang dibahas ya dalam kehidupan sehari-hari, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ya. Oke, saya luruskan di sini bahwa memang konsep ketuhanan di dalam agama Hindu agak berbeda dengan agama-agama yang khususnya dari Timur Tengah ya. Ya, saya katakanlah dengan dengan agama Islam, agama Kristen. Jadi konsep daripada agama Hindu yaitu Tuhan ya. Tuhan di dalam agama Hindu itu adalah sangat luas ya. Luar biasa, sangat Tuhan ya, Tuhan di dalam agama Hindu adalah bisa berwujud dan bisa tanpa wujud ya. Yang tanpa wujud yang disebut dengan nirgunam rupam ya, tanpa wujud, yaitu kekosongan, sunyil ya, acintya, tak terpikirkan, tak terlukiskan, tak terbayangkan ya. Siapa yang bisa membayangkan Tuhan ya? Itu yang disebut dengan acintya, tak terlukiskan ya. Cintya adalah terbayangkan, a adalah tidak ya. Jadi acintya, tak terlukiskan. Nah,
Makanya di dalam agama Hindu khususnya di Bali, Tuhan disebut dengan Ida Sang Hyang Widi ya. Penyebutannya itu Ida Sang Hyang Widi. Artinya apa? Adalah beliau yang maha tahu, karena tidak berwujud ya, tanpa wujud ya, acintya. Nah, ada lagi konsep di agama Hindu, ada Tuhan bisa berwujud yang disebut dengan Sagunam Rupam ya. Jadi Tuhan bisa berwujud. Tuhan yang tadinya tanpa wujud ini, ketika beliau berwujud ya, atau beliau menciptakan alam semesta ini, beliau diberi gelar predikat dengan Dewa Brahma ya, sang pencipta ya. Ketika beliau memelihara alam semesta ini ya, beliau berpredikat Dewa Wisnu ya. Ketika alam semesta ini dikembalikan ke asal muasalnya ya, dilakukan peleburan, beliau bergelar yang disebut dengan Dewa Siwa ya. Apakah beda dewa dengan Tuhan? Ya, kalau dalam konsep Trimurti, dewa itu adalah berasal dari kata bahasa Sanskerta, artinya itu adalah Dev. Dev itu adalah sinar cahaya suci ya. Cahaya suci. Yang cahaya suci itu siapa? Ya Tuhan. Ya beliau juga. Ya, sehingga karena kan di dalam bahasa Sanskrit tidak ada kata Tuhan, yang ada adalah Dev ya, Brahman ya. Di dalam kitab suci Bhagavad Gita juga disebutkan Brahman ya. Brahman itu adalah juga Tuhan ya, Tuhan maha segalanya ya. Jadi kalau non-Hindu mengatakan, oh masa Tuhan bisa berwujud ya, masa Tuhan bisa begini, bisa ya, itulah di dalam agama Hindu Tuhan sangat diagungkan sekali ya. Tuhan adalah maha segala. Kita manusia yang tidak seberapanya ya, kita jangan selalu membatasi Tuhan ya dengan pikiran kita, dengan logika kita yang cetek ya. Jadi, oh masa Tuhan bisa berwujud ini, oh masa Tuhan bisa begitu. Loh, orang ciptaannya aja bisa berwujud ini itu kok, masa Tuhan yang sang pencipta nggak bisa ya. Nah, jadi Tuhan ini bisa berwujud, yaitu dengan Sagunam Rupam. Jadi di agama ini juga menyembah Tuhan yang Maha Esa ya. Di dalam Intisari Bhagavad Gita juga, Weda juga ya, dikatakan bahwa Ekam Ewa Adityam Brahman ya. Hanya satu kebenaran, hanya satu Tuhan, tidak ada yang mendua ya. Dan Narayana Nadityo Rasti Kasit ya, Narayana Nadityo Rasti Kasit ya. Tuhan hanya satu, tidak ada duanya ya. Jadi ada juga Ekam Satmitra Bahuda Bawanti ya. Kebenaran hanya satu, hanya orang bijak yang mengatakan Tuhan itu banyak ya, menyebutnya banyak. Jadi ya, orang bijak di sini adalah orang yang sudah mempunyai ilmu spiritual tinggi ya, yang memberikan predikat ya, oh Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Agung dan lain sebagainya. Berarti Tuhan itu apa? Bukannya Tuhan itu banyak ya. Jadi di agama ini itu tetap menyembah satu Tuhan ya. Jadi kami agama Hindu bukannya tidak punya konsep ketuhanan, karena Anda tidak pernah belajar tentang agama kami ya. Jadi jangan mengejas ya, mengatakan bahwa kami tidak punya konsep ketuhanan ya. Karena memang di agama ya, namanya juga nama agamanya juga beda ya, sebutan Tuhannya juga beda ya, ajarannya juga beda ya. Tapi ya jangan Anda tidak akan menemukan kesamaan ya. Jadi di agama itu sendiri juga memang tidak ada konsep nanti orang meninggal terus mereka di dunia akhirat terus nanti menunggu di hari kiamat, pengadilan terakhir. Nah, kalau di agama itu konsepnya orang meninggal itu, sang roh itu ya,
dia akan tujuan agama Hindu adalah apa? Moksartam jaga ditayam ya caiti dharma, yaitu mencapai moksa adalah kebebasan dari kelahiran, hidup dan mati untuk mencapai keabadian, yaitu menyatu dengan Sang Pencipta Atman dengan Paramatman Atma ini adalah roh individu Atma Paramatman adalah Tuhan, cahaya ilahi yang maha luas kita ini adalah percikan cahaya ilahi percikan Tuhan. Nah, tujuannya adalah untuk menyatu dengan cahaya yang maha luas. Jadi itu makanya di agama itu tidak ada hari pengadilan bukannya nggak ada konsep ketuhanan jadi Anda harus bertanya juga ke orang yang mengerti di dalam agama Hindu karena di kitab kami Weda itu di sini selalu mengupas tentang ketuhanan tentang ketuhanan, di Bhagavad Gita juga tentang ketuhanan. Nah, jadi seperti tadi dikatakan bahwa kalau Tuhan sudah berwujud Brahma Wisnu Siwa, nah terus nanti di alam sana kosong dong. Ya, tidak seperti itu. Karena di dalam Bhagavad Gita Sri Krishna sebagai manifestasi Tuhan langsung, beliau bersabda bahwa dengan kekuatan mayaku aku datang dengan kekuatan mayaku aku menjelma jadi kekuatan maya ini adalah kekuatan ilusi jadi kekuatan ilusi beliau menjelma untuk apa? Menegakkan kebenaran membasmi kejoliman, kejahatan, adharma. Jadi gitu jadi Anda coba belajar bertanya kepada orang yang mengerti sehingga Anda tidak mengejas bahwa agama Hindu tidak ada konsep ketuhanan, itu salah Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.